Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi bersama Ibu Rika Desya Ramadanti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dimana yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan diharapkan kalian semua bisa membaca Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48 dan Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105, juga hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar sesuai kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Yang kedua, diharapkan kalian semua itu mampu untuk menjelaskan kandungan ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan tafsir dan hadis yang terkait. Selanjutnya diharapkan kalian mampu untuk menganalisis kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terakhir diharapkan juga mudah-mudahan kalian semua dapat menerapkan apa yang telah kalian pelajari mengenai sikap berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi selanjutnya ada pengertian kompetisi. Apa itu kompetisi? Kompetisi itu adalah berlomba-lomba. Maka kompetisi dalam kebaikan itu artinya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dimana memang pada dasarnya kita ini adalah manusia yang diciptakan itu untuk beribadah sesuai bagaimana Quran firman Allah dimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dimana Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka dari itu semua waktu yang diberikan oleh Allah itu sama, 24 jam, harinya juga sama, bulan juga sama. Maka dari itu kita harus memakai waktu tersebut untuk berbuat kebaikan, seperti itu. Selanjutnya ada dalil berkompetisi dalam kebaikan. Ini adalah Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-48 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Dimana artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Selanjutnya ada isi kandungan dari Quran tersebut. Yang pertama, di mana Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT sebelumnya. Selanjutnya, Allah memerintahkan agar memutuskan perkara menurut Al-Quran dan tidak mengikuti hawa nafsu sehingga meninggalkan kebenaran. Maksudnya ya memang pedoman kita semua itu yang pertama ada dalam Al-Quran, maka ambillah putusan perkara dari Al-Quran. Yang kedua ada dari hadis. Yang ketiga ijma, qiyas, maslahah mursalah. Selanjutnya
Allah SWT menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, intinya semua menyembah dan beribadah kepada Allah. Maksudnya memang semua makhluk Allah diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, di mana sebagaimana kita tahu ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah penutup kitab-kitab sebelumnya yang paling sempurna. Seperti itu. Selanjutnya, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana berlomba-lomba dalam kebaikan ini tuh banyak sekali gitu kan, tergantung bagaimana niat kita, ikhtiar kita untuk melakukannya, seperti itu. Selanjutnya, mengapa sih kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang pertama, alasannya melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, tetapi harus segera dikerjakan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ya, makanya kita harus senantiasa segera melakukan kebaikan karena kita tidak tahu, apalagi yang namanya maut itu tidak tahu kapan datangnya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, yang semua setiap yang bernyawa pasti akan mati, tapi tidak tahu kapan ajal tersebut datang. Maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong, karena lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan terciptanya kebiasaan berbuat baik secara istiqomah. Betul sekali, karena untuk berbuat kebaikan harusnya gitu kan saling memotivasi antar teman, antar lingkungan gitu kan, karena nantinya pasti akan mendukung kebaikan tersebut dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah atau konsisten dalam melakukan kebaikan tersebut, seperti itu. Selanjutnya, kesiapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Betul sekali, semua hal yang kita lakukan itu harus bersungguh-sungguh, mudah-mudahan semuanya berkah. Baik, selanjutnya ada tips dalam berbuat kebaikan. Apa aja sih? Ada 5. Yang pertama, meluruskan niat sebelum melakukan kebaikan. Betul sekali, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu adalah tergantung niatnya. Apabila kita sudah berniat untuk melakukan hal yang baik, mudah-mudahan itu akan terlaksana dan akan dicatat oleh malaikat. Yang kedua, mengawali segala perbuatan dengan doa. Betul sekali, ketika sudah niat, minimal kita membacakan bismillah lalu berdoa. Selanjutnya, tidak memikirkan pujian atau celaan dari orang lain, cukup mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali, kita apabila semua hal yang kita lakukan itu harus lillahi ta'ala, harus karena Allah ta'ala, hanya meminta ridha Allah, dan jangan kita meminta pujian dari manusia karena itu semua juga tidak akan berarti apa-apa, seperti itu. Selanjutnya, dengan segala keterbatasan kita diharapkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat sudah dilakukan, perbuatan sudah dilakukan, hanya meminta ridha Allah sudah dilakukan, sudah, terakhir kita hanya bertawakal, minta keberkahan dari semua hal yang sudah kita lakukan. Terakhir, jangan pernah membanggakan diri ketika melakukan kebaikan, karena kita dapat melakukan itu semua karena izin dan kemudahan yang Allah berikan. Tentunya yang terakhir, kita harus tawadhu atau rendah hati atas apa yang kita lakukan. Selanjutnya ada trik dalam berbuat kebaikan. Apa aja sih triknya? Yaitu ada kalanya ketika melakukan kebaikan kita terlena dengan pujian manusia dan ketenaran, maka luruskanlah niat kembali, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pujian, ketenaran, sanjungan dan segala sesuatu yang bukan dari Allah itu memang tidak ada habisnya. Makanya tipsnya yang pertama, niat dan lillahi ta'ala. Jangan kita mengharapkan apapun dari yang namanya manusia, karena itu tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada akhirnya, seperti itu. Selanjutnya ada ciri perilaku berkompetisi dalam kebaikan. Ada 8. Yang pertama, memperbanyak amal soleh. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan, dan lakukanlah sebisa mungkin apapun hal tersebut.
seperti itu karena banyak sekali. Yang kedua, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Itu adalah memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Baik, sesuai dengan hadis Nabi mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, dijelaskan bahwasanya man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dzaful iman. Yang artinya, apabila kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Seperti itu. Selanjutnya, berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam ibadah, hal ibadah. Betul sekali, senantiasa kita harus melakukan versi terbaik dalam segala hal. Mudah-mudahan semuanya juga berkah. Seperti itu. Selanjutnya, senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali, kita harus senantiasa berusaha atau ikhtiar, juga harus berdoa, karena doa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong. Seperti itu. Selanjutnya, memiliki sifat rendah hati, tulus dan santun kepada siapapun. Ini juga harus diterapkan. Kita harus menerapkan 5S dimanapun dan kapanpun. Dimana apa sih 5S? 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini adalah ciri-ciri orang yang berperilaku berkompetisi dalam kebaikan. Seperti itu. Selanjutnya, cinta pada perbuatan baik dan orang yang berbuat kebaikan. Betul, kita harus suka kepada orang-orang yang berbuat baik dan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi diri untuk kita untuk bisa menyebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selanjutnya, merasa beruntung jika dapat berbuat kebaikan. Mudah-mudahan. Selanjutnya, merasa rugi dan kecewa jika tidak mampu berbuat baik. Maka pergunakanlah sekali lagi waktu dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan hal-hal baik, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Seperti itu. Baik, terakhir ada hikmah berkompetisi dalam kebaikan. Apa sih hikmah atau manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari materi ini? Yang pertama itu, mudah-mudahan kita selalu bersama Allah dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan. Yang kedua, dicintai oleh Allah. Yang ketiga, mendapatkan kenikmatan dan pahala yang besar, mudah-mudahan ya. Setelah kita melakukan semua kompetisi dalam kebaikan, hal-hal baik, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala yang besar. Seperti itu. Terakhir, menjadi hamba yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan juga kita menjadi orang yang dimuliakan Allah nanti di yaumil akhir. Seperti itu. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, ketika kita berhasil dalam melakukan kebaikan, bukanlah kita yang hebat dan bukanlah kita yang mulia, tetapi karena Allah yang mudahkan. Seperti itu. Sekian, yumkin hatta guna kalami idza wajadtu minni khata'a wa khata'at afana qulu hada syukran lazima minkum afana la kulli khata'i wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.